ada ini 2 biji, ini 1 biji. Ini ukurannya besar loh, 20 cm kali berapa ini, 23 cm. Ini bahan-bahan yang saya gunakan, nanti seperti apa kita lihat. Kita bongkar dulu, kita ambil bagian yang ini dulu ya. Dari barang yang saya gambarkan tadi itu sudah saya potong ya. Ini ukuran jadi ini ukurannya ini ya, jadinya seperti itu. Dan barang yang ini itu belum saya bikin, masih dalam proses karena juga malam. Dan barang yang ini barangnya kalau nggak salah ini punyanya ini ya. Oh ya, jadi ini barangnya ini ya, ini barangnya ini, dan yang satu ini punyanya ini. Jadi dia beda karena posisinya. Nah, kalau barang yang ini itu ada 3, tapi karena dia harus sama tingginya, harus presisi ukuran di sini sama di sini tuh harus sama. Dan ini yang akan jadi tumpuannya nanti. Tahu nggak apa yang saya bikin? Ini saya bikin ragum. Jadi ragum yang skala besar. Biasanya kan ragum-ragum yang ada di luar itu kan kecil. Nah, ini saya rencana mau bikin yang lebih besar. Panjangnya ini itu 43 kali 7,5 cm ya. Jadi ini 7,5, ini 43 cm. Jadi besarnya. Jadi yang kurang itu yang ini ya, sama jepitan ragumnya nanti yang segitiga besar. Oke guys, ini contoh sementara ya. Nanti dia nempel seperti ini. Dan ini nanti akan menggunakan ulir ya. Ulirnya itu ini dari takung ya, dari jack. Nanti dia masuk ke sini. Dia nanti seperti ini ke dalam. Nanti ada lubang baut dia akan masuk di sini. Terus dia masuk ke sini dan agar supaya bisa keluar masuk. Nah, fungsinya ini sebenarnya perlu ini yang ringnya ini itu untuk menahan ya, agar nanti dikasih per juga di sini. Yang per kita gunakan adalah per shock motor, shock breaker motor yang depan ya. Nanti kita carikan di bengkel. Bahan yang digunakan adalah plat ini, akan saya jadikan rambut KW bro, JBL KW. Guys, kemarin ada yang bertanya tentang ragum yang saya buat dari jack mobil ya, jack segitiga. Itu sebenarnya ada yang perlu kita rubah ya. Nah, di sini ada spinya. Di sini tuh spinya sangat tipis ya. Jadi mau nggak mau kita harus rubah. Jadi pengelasannya itu kita tambahin, kita tambahin las-lasan biar dia itu lebih kuat. Jadi jangan dilas sama ininya ya, sama stoppernya ini. Kalau dilas itu nggak bisa mutar dia.
Jadi yang dilas itu yang di situ kita tambah las-lasan. Tapi kalau kita punya mesin bubut, sebenarnya itu bisa kita buatkan semacam bos yang lebih tebal ya. Nah dia juga pun lebih tebal dan juga lebih kuat. Kalau ini kan kita tambah las-lasan aja, jadi yang berputar. Nah setelah itu pengelasannya itu cukup kita nggak usah las full ya, di las spot-spot aja, las spot-spot. Nah di sini juga kita las spot. Karena apa? Karena sewaktu-waktu dratnya yang rusak kita bongkar kembali dan kembali, dan juga kemungkinan seumpama kita mau robak yang lebih kecil lagi bisa. Mungkin orang merasa bagus yang besar, tapi kalau yang besar sih itu sebenarnya bagus. Karena kenapa? Karena kalau dia besar itu daya cengkramnya itu lebih kuat ya. Lebih kuat. Kenapa juga saya pakai dongkrak? Karena dongkrak itu dia ulirnya beda. Jadi ulirnya itu kalau kita bikin ragum itu ulirnya itu, ulir dratnya itu dia nggak boleh kayak ulir baut ya, dia jaraknya banyak. Nah yang kita cari itu jaraknya yang ulir jaraknya itu 3 mili ya, satu ulir itu. Jadi kalau ada yang 3 mili, ada yang 2 mili, yang takarnya sebenarnya itu 2 mili ya. Kalau yang bagusnya itu yang 3 mili. Karena kenapa? Sekali kita putar begini itu dia daya dorong lama itu banyak ya. Kalau kita pakai ulir baut sebenarnya bisa, tapi mudah habis ulirnya itu. Karena apa? Karena dia ulirnya itu tipis. Itu penjelasannya. Kalau kita mau buat ragum kecil nggak jadi masalah pakai ulir yang baut itu, nggak jadi masalah. Tapi kalau ragum besar dia harus ulirnya itu berjarak, dia jaraknya itu setidaknya 2 mili atau 3 mili, standarnya 2 mili itu lebih bagus. Kalau ragum besar dia harus ulirnya yang 3 mili, karena semakin besar jarak ulirnya, ulir pertama ulir kedua itu semakin kuat cengkramannya di sini. Jadi kalau kita pukul di sini pakai palu itu yang kalah yang di sininya ya, yang mountingnya ini ulirnya ndak bakalan dol. Itu fungsinya. Mungkin sudah paham. Kalau masalah ini sebenarnya simpel aja ya. Kalau kita mau buat ragum itu tergantung dari modelnya seperti apa. Kalau saya sudah pernah lihat barangnya, saya bisa ciplak ya, semua sih barang bisa ciplak ya, modelnya seperti apa. Kalau saya sudah pernah lihat pasti saya bisa ciplak, walaupun itu cor-coran saya juga bisa buat. Begitu aja mungkin penjelasannya, semoga bermanfaat dan silakan dibuat di rumah. Jadi begini ya, saya jelasin aja satu-satu. Ini kita buat dulu, ini untuk penahan yang ini. Jadi dia nyambung ke sini, ini kok ada putih di sini. Nah dia nyambung ke sini, ini pisah, ini pisah, ini nanti stoppernya yang ini buat ini. Jadi plat turun naik bengkok ngikutin alurnya ini, potongannya ini, nanti sama juga di sini ikutin alurnya ini. Nah kita rangkai duluan itu yang ini, yang kita rangkai duluan. Ini belakangan dipasang, ini belakangan. Ini juga ngikutin kotak yang ini. Jadi kalau dia diputar dia masuk. Nah ini sangat kuat sekali ya. Tadi saya sudah coba ya, daya tekanannya itu lumayan bagus, lumayan kencang. Walaupun saya tapi kalau mungkin ini mungkin saya ada rubah ya. Di sini akan saya tambahin plat biar dia nggak melewat
pada saat saya pukul. Nah ini aja tadi sudah mulai bengkok ya. Waktu saya tes berapa sih tekanannya ragum ini, saya tadi coba lumayan kuat, tapi setelah saya paksain, berapa kekuatan setelah saya paksain itu cukup kuat ya sebenarnya, walaupun tidak dipaksa-paksa amat, tapi ini sebenarnya lebih standar. Cuman saya untuk mengantisipasi akan saya tambahin plat di sini. Ini saya akan tutup di sini, saya tutup semuanya full. Nah di sini akan saya tutup full, tinggal yang ini. Jadi apabila saya putar nanti untuk pakai menjepit itu tidak akan melewat ya. Itu aja, terima kasih.